Balik lagi di sisi lain dunia, channel yang bakal ngebongkar hal-hal paling mind-blowing. Hari ini, kita bakal nyelam ke kedalaman samudra, ngebahas penemuan laut paling gila yang bakal bikin kalian mikir, seriusan ini ada di bumi. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Siap? Pegangan yang kenceng. Kita langsung terjun ke misteri pertama. Siap! Bayangkan sebuah misteri yang tersembunyi di bawah ombak. Sebuah teka-teki yang menantang pemahaman kita tentang sejarah. Pertama, kita ke lepas pantai Pulau Yonaguni, Jepang. Sebuah pulau kecil yang menyimpan sebuah anomali besar di perairannya. Di kedalaman 25 meter, terbentang sebuah pemandangan yang membuat para ilmuwan dan arkeolog berdebat selama bertahun-tahun. Ada struktur batu raksasa yang bentuknya presisi banget. Bukan sekadar tumpukan batu karang biasa, tapi formasi yang menunjukkan tanda-tanda pengerjaan yang disengaja. Ukurannya sangat besar, membentang ratusan meter di dasar laut, kayak buatan manusia. Permukaannya rata, sudut-sudutnya tajam, seolah dipahat oleh tangan-tangan terampil. Apakah ini bukti adanya peradaban kuno yang hilang? Ataukah hanya keajaiban alam semata? Ada tangga yang mengarah ke atas, seolah menuju sebuah bangunan yang kini telah runtuh. Tangga-tangga ini mengundang para penyelam untuk menjelajahi lebih jauh, untuk mengungkap misteri yang tersembunyi di baliknya. Pilar yang berdiri tegak meskipun diterjang arus laut selama ribuan tahun. Pilar-pilar ini memberikan kesan megah, seolah kita sedang berada di reruntuhan kuil kuno. Bahkan formasi mirip piramida. Struktur ini mengingatkan kita pada bangunan-bangunan kuno yang ditemukan di berbagai belahan dunia. Apakah ada hubungan antara Yonaguni dengan peradaban-peradaban kuno tersebut? Banyak yang percaya ini sisa peradaban kuno, sebuah kota yang hilang di telan lautan. Para penyelam dan peneliti terus berdatangan untuk mengungkap kebenaran di balik struktur misterius ini, yang tenggelam ribuan tahun lalu, mungkin akibat gempa bumi atau tsunami dahsyat. Bayangkan kehidupan di kota ini sebelum bencana melanda. Orang-orang yang berjalan di jalan-jalan ini membangun peradaban mereka. Mungkin kotamu, atau Atlantis versi Jepang. Sebuah peradaban yang maju dan makmur, namun kini hanya menjadi legenda. Apakah Yonaguni adalah kunci untuk membuka tabir misteri peradaban yang hilang? Tapi, sebagian ahli geologi bilang, jangan terlalu cepat menyimpulkan. Mereka berpendapat bahwa struktur ini mungkin terbentuk secara alami. Ini cuma formasi batuan alami, hasil dari proses geologis selama jutaan tahun. Lapisan-lapisan batuan yang terkikis oleh air laut dan arus membentuk struktur yang menyerupai bangunan buatan manusia. Yang kebetulan bentuknya simetris karena arus dan gempa. Kekuatan alam memang bisa menghasilkan keajaiban yang menakjubkan. Tapi, apakah mungkin alam bisa menciptakan struktur yang begitu presisi dan kompleks? Yang bikin makin misterius, ada beberapa fitur yang sulit dijelaskan hanya dengan proses alam. Inilah yang membuat perdebatan tentang Yonaguni terus berlanjut. Ada formasi mirip ukiran wajah manusia raksasa di sana. Sebuah wajah yang menatap ke langit, seolah menyimpan rahasia peradaban yang hilang. Apakah ini bukti bahwa ada tangan manusia yang terlibat dalam pembentukan struktur ini? Sampai sekarang, belum ada jawaban pasti. Misteri Yonaguni masih belum terpecahkan. Penelitian terus dilakukan, bukti-bukti terus dikumpulkan, namun kebenaran masih sulit untuk digapai. Kota kuno, atau keajaiban geologi, dua kemungkinan yang sama-sama menarik dan menantang. Hanya waktu yang bisa menjawab pertanyaan ini. Atau mungkin kita tidak akan pernah tahu dengan pasti. Setiap penyelaman baru di Yonaguni, setiap foto dan video yang diambil, selalu bikin dunia menahan napas. Kita semua terpukau oleh keindahan dan misteri yang tersembunyi di bawah laut. Yonaguni adalah pengingat bahwa masih banyak hal yang belum kita ketahui tentang planet ini. Tempat ini bukti betapa sedikitnya yang kita tahu soal sejarah bumi, tentang peradaban-peradaban yang mungkin pernah ada, dan kemudian hilang di telan waktu. Mungkin saja di dasar laut sana, tersembunyi kota-kota lain yang menunggu untuk ditemukan. Lautan masih penuh rahasia, menyimpan kisah-kisah yang belum terungkap, menunggu untuk diceritakan. Dan setiap penemuan baru membawa kita semakin dekat untuk memahami masa lalu. Dan Yonaguni jadi pengingat bahwa sejarah yang kita tahu mungkin belum lengkap, bahwa masih banyak bab yang belum ditulis. Kita harus terus mencari, terus bertanya, dan terus menjelajah untuk mengungkap kebenaran. Gila kan? Baru mulai aja udah mind-blowing. Bayangkan apa lagi yang akan kita temukan di episode-episode selanjutnya. Sekarang kita terbang jauh ke perairan biru Karibia.
sebuah wilayah yang terkenal dengan keindahan alamnya yang memukau dan misteri lautnya yang dalam. Di sana, tersembunyi di lepas pantai Belize, terdapat sebuah keajaiban alam yang dikenal sebagai Great Blue Hole, sebuah lubang bawah laut raksasa yang mempesona. Inilah dia, sinkhole bawah laut terbesar di dunia. Sebuah formasi geologis yang unik dan menakjubkan, yang menarik perhatian para ilmuwan, penyelam, dan petualang dari seluruh penjuru dunia. Dari ketinggian, Great Blue Hole kelihatannya mata biru raksasa yang mengintip dari kedalaman laut, sebuah pemandangan yang sungguh luar biasa. Warna birunya yang pekat kontras dengan birunya Laut Karibia yang lebih terang, menciptakan efek visual yang dramatis. Ukurannya sangat mencengangkan, diameternya mencapai sekitar 300 meter, dan kedalamannya mencapai 124 meter. Bisa dibayangkan betapa besarnya lubang ini. Jauh sebelum menjadi bagian dari laut, tempat ini dulunya adalah gua kering yang terbentuk pada zaman es, ketika permukaan laut jauh lebih rendah dari sekarang. Seiring waktu, es mencair dan permukaan air laut naik, secara bertahap merendam gua ini dan mengubahnya menjadi sinkhole bawah laut yang kita kenal sekarang. Sekarang, para penyelam dari seluruh dunia berbondong-bondong datang buat nyelam ke lubang hitam ini, tertarik oleh keindahan dan misteri yang ditawarkannya. Mereka ingin menjelajahi kedalamannya dan mengungkap rahasia yang tersembunyi di sana. Tapi makin dalam mereka menyelam, suasananya makin gelap dan misterius. Tantangan yang menguji keberanian dan keterampilan mereka. Cahaya matahari semakin redup dan kegelapan mulai menyelimuti. Di dalamnya, mereka bisa menyaksikan stalaktit raksasa yang menakjubkan. Bukti bisu kalau tempat ini dulunya adalah gua di daratan. Formasi batuan ini menjadi saksi bisu perubahan geologis yang terjadi selama ribuan tahun. Di kedalaman tertentu, airnya menjadi anoksik, kekurangan oksigen, penuh dengan hidrogen sulfida yang beracun, dan hampir nggak ada kehidupan yang bisa bertahan di kondisi ekstrem ini. Konon, di bawah sana, di dasar lubang, ada fosil hewan purba yang terawetkan sempurna dalam kondisi tanpa oksigen ini. Eksplorasi ke dasarnya sangat susah dan berbahaya, membutuhkan peralatan khusus dan keahlian tingkat tinggi. Siapa tahu, di kedalaman yang belum terjamah, ada makhluk aneh yang belum pernah kita temui. Mungkin saja Great Blue Hole menyimpan spesies unik yang beradaptasi dengan kondisi ekstrem di sana. Setiap ekspedisi yang kembali dari sana selalu bawa pulang misteri baru, teka-teki yang belum terpecahkan, dan pertanyaan yang menunggu jawaban. Great Blue Hole bukan hanya sekadar lubang di tengah laut, tapi juga gerbang ke dunia prasejarah yang membeku dalam waktu, sebuah kapsul waktu yang menyimpan rahasia masa lalu bumi. Bersiaplah untuk sebuah kisah yang akan membuat bulu kudukmu merinding. Ini bukan sekadar cerita hantu biasa, tapi legenda tentang kapal hantu yang paling menyeramkan yang pernah tercatat dalam sejarah maritim. Kisah ini akan membawa kita ke tengah laut yang gelap dan misterius, di mana batas antara hidup dan mati menjadi sangat tipis. SS Orang Medan, sebuah nama yang menggema dengan misteri dan kengerian. Kapal ini menjadi buah bibir di kalangan pelaut dan penggemar kisah misteri. Tahun 1947, di perairan Selat Malaka yang sibuk, serangkaian kapal menerima pesan SOS yang sangat aneh dan memprihatinkan. Pesan ini bukan sekadar sinyal darurat biasa, melainkan sebuah jeritan putus asa dari tengah lautan. Seluruh kru tewas. Aku mati. Sebuah pesan singkat, padat, dan sangat mengerikan yang dikirimkan melalui kode Morse. Kata-kata ini menciptakan gambaran yang mengerikan tentang kematian massal di atas kapal yang tidak diketahui. Kapal Silver Star segera merespons panggilan darurat tersebut dan bergegas menuju lokasi yang ditunjukkan oleh pesan SOS. Mereka berharap bisa memberikan bantuan dan menyelamatkan nyawa. Setelah pencarian yang intens, mereka akhirnya menemukan orang Medan yang terapung tanpa tujuan di tengah laut. Kapal itu tampak sunyi dan ditinggalkan, sebuah pemandangan yang sangat mengganggu. Ketika tim penyelamat naik ke atas kapal, mereka menemukan pemandangan yang mengerikan. Semua kru ditemukan tewas di tempatnya masing-masing. Yang lebih aneh lagi, wajah mereka membeku dalam ekspresi ketakutan yang mendalam, seolah-olah mereka telah menyaksikan sesuatu yang sangat mengerikan sebelum kematian menjemput. Tidak ada tanda-tanda kekerasan atau luka fisik pada tubuh mereka. Suasana di dalam kapal semakin mencekam. Keheningan yang memekakkan telinga bercampur dengan aura misteri yang tak terpecahkan. Lebih jauh ke dalam kapal, di ruang ketel, para penyelamat merasakan hawa dingin yang menusuk tulang.
meskipun cuaca di luar sangat panas dan lembab. Kontradiksi ini menambah lapisan misteri pada kejadian tersebut. Rencananya adalah untuk menarik kapal itu ke pelabuhan terdekat untuk penyelidikan lebih lanjut. Namun, sebelum mereka sempat melakukannya, kapal itu tiba-tiba meledak dengan dahsyat dan mulai tenggelam dengan cepat. Bersama dengan kapal itu, semua rahasia dan misteri yang menyelimutinya ikut hilang ke dasar laut. Hingga hari ini, tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi di atas kapal Orang Medan. Penyebab kematian para kru dan alasan ledakan kapal tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Beberapa teori menyebutkan adanya kebocoran gas beracun yang mematikan, yang mungkin dibawa sebagai kargo. Sementara yang lain percaya bahwa kejadian itu disebabkan oleh kekuatan supernatural atau makhluk gaib yang menghantui kapal tersebut. Bahkan, keberadaan kapal itu sendiri masih menjadi perdebatan. Banyak yang mempertanyakan apakah SS Orang Medan benar-benar ada, karena tidak ada catatan resmi yang dapat ditemukan tentang kapal tersebut. Apakah ini hanya legenda urban yang menakutkan, ataukah insiden nyata yang sengaja ditutup-tutupi oleh pihak-pihak tertentu? Apapun kebenarannya, kisah SS Orang Medan akan selalu menjadi salah satu misteri laut yang paling menyeramkan dan tak terlupakan. Sebuah kapal hantu yang mengirimkan pesan mengerikan dari ambang kematian, sebelum akhirnya lenyap di telan lautan untuk selamanya, meninggalkan kita dengan pertanyaan yang tak terjawab dan rasa takut yang mendalam. Sekarang kita ke Palung Mariana, titik terdalam di lautan dunia, hampir 11 km. Tekanan di sana lebih dari 1000 kali tekanan di permukaan, gelap total, dan suhunya nyaris beku. Dulu dikira nggak ada kehidupan, tapi ternyata ada makhluk-makhluk aneh kayak Mariana Snailfish, Amphipoda raksasa, dan Xenophiophorus raksasa. Setiap ekspedisi ke Palung Mariana selalu nemuin spesies baru yang belum pernah dilihat manusia. Menjelajahi Palung Mariana lebih susah dari pergi ke luar angkasa. Sebagian besar dasarnya masih misteri. Siapa tahu di sana ada monster laut legendaris atau jawaban soal asal-usul kehidupan. Palung Mariana, frontier terakhir planet kita. Siap-siap, ada air terjun di bawah Laut Mauritius. Dari atas kelihatan kayak air laut tumpah ke jurang raksasa. Tapi ini ilusi optik guys, bukan air yang jatuh, tapi pasir yang didorong arus ke jurang laut yang curam. Gradasi warna pasir dan air laut bikin otak kita terkecoh, seolah-olah ada air terjun raksasa di bawah permukaan. Fenomena ini cuma bisa dilihat jelas dari udara, makanya tur helikopter di sana laku keras. Ilusi ini bukti betapa kreatifnya alam bisa bikin pemandangan sekeren ini tanpa bantuan manusia. Proses arus, sedimen, dan topografi dasar laut berkolaborasi menciptakan air terjun bawah laut. Keindahan dan misteri sering tersembunyi di depan mata, tinggal kita lihat dari sudut pandang berbeda. Salah satu penemuan paling gila dan indah di lautan. Penemuan terakhir, Danau Vostok di bawah es Antartika. Danau air tawar cair sebesar Danau Ontario, terkubur di bawah es setebal 4 km. Danau ini terisolasi jutaan tahun. Ekosistemnya berevolusi sendiri, nggak terkontaminasi dunia luar. Ilmuwan Rusia butuh puluhan tahun buat ngebor sampai ke air danau tanpa mengkontaminasi. Sampel airnya mengandung DNA mikroba, bakteri, bahkan organisme multiseluler sederhana. Artinya, kehidupan bisa bertahan di lingkungan ekstrem tanpa cahaya matahari. Makhluk di Danau Vostok mungkin hidup dari kemosintesis, bukan fotosintesis. Danau ini jadi model buat cari kehidupan di luar angkasa, kayak di Eropa atau Enceladus. Rahasia alam semesta mungkin tersembunyi di bawah es planet kita sendiri. Gila banget kan? Dari kota hilang, lubang hitam, kapal hantu, palung terdalam, air terjun ilusi, sampai danau alien, lautan kita penuh rahasia. Setiap penemuan ngebuka lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Petualangan terbesar kadang ada di bawah kaki kita sendiri. Tulis di komentar, penemuan mana yang paling bikin kalian merinding. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar kita terus ngebongkar sisi lain dunia bareng-bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya.